Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu li masyayikhih wa li masyayikhina. Allahumma anfa'na wa lakum furu'al 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thaniha waslu dhahiri wajhihi li ayati fagsilu wujuhakum wa huwa qulan ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban wa tahta muntaha lahyaihi bi fathil lam fa huwa min al-wajhi duna ma tahtahu wa sya'ri an-nabiti 'ala ma tahtahu wa ardan ma baina udhunayhi wa yajibu ghuslu sya'ri wajhi min kudbin wa hajibin wa syaribin wa anfaqatin wa lihyatin wa liyama nabata 'ala dhaqani mujtama'ul lihyain wa idhab wa huwa ma nabata 'ala azmil muhadhiril udhuni wa 'arid wa huwa ma inhata 'anhu ila lihyain wa minal wajhi umratu syafataini wa mawdi'ul ghamani wa huwa ma nabata 'alaihi sya'run al-jabha duna mahalli taqdim 'ala al-asal wa huwa ma nabata 'alaihi sya'rul khafif baina bidayil idhar wan nas'a wa duna watadil udun wan nas'ataini wa huma bayadun yaktanifani nasiyan wa mawdi'i sulhi wa huwa ma bainahuma idan hasara anhu sya'ru wa yusadu waslu kulli ma qila innahu laysa minal wajhi wa yajibu waslu dhahiri wa batini kulli minasy syu'ur as-sabiqah wa in kasuba li nudratil mukasafah fiha la batili kasifi riyatin wa 'alidin wal kathifu ma lam tura al basharatu min khilali fi majlisi taqaddum urfan wa yajibu ghuslu ma la yatahaqqaqu ghuslu jami'ihi illa bi ghuslihi li anna ma la yatimu al wajibu illa bihi wajibun wa salisun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, puja dan puji syukur Allah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukur alhamdulillah. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan selalu dan senantiasa disampaikan kepada uswatul hasanah kita, kepada suri tauladan kita, kepada khatimul anbiya wal mursalin yakni habibana wa nabiyyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kullu amrin tibadin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta wa fi riwayatin fa huwa ajdan. Setiap perkara yang baik dalam pandangan agama kalau tidak diawali basmalah maka qalilul barakah atau sedikit barakah. Maka supaya silaturahmi kita, thalabul ilmi kita, kajian kita dipenuhi dengan keberkahan dari Allah, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah atas kudrat iradah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, terutama masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga wasilah daripada nikmat itu pada malam hari ini kita kembali bermuajah, kembali bertatap muka, kembali bersilaturahmi, yang mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis yang mulia ini
tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dari wasilah dan sebagian diturunkan rahmat, barokah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga seperti biasa mungkin ada salah satu jemaah kita yang malam hari ini dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan sakit, tetangganya, saudaranya, orang tuanya, istrinya, atau mungkin anaknya yang dalam keadaan kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan dengan barokah majelis ilmu ini, mudah-mudahan apapun penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus untuk kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita senantiasa dikasih sehat lahir, sehat batin untuk bisa selalu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan fikih kita pada pertemuan yang lalu, bahwa pada pertemuan yang lalu kita membahas fardu wudu itu ada 6. 2 dalilnya diambil dari Al-Quran, 2 diambil dari hadis, 4 diambil dari Al-Quran. Fardu wudu nomor pertama adalah niat. Fardu wudu nomor kedua adalah ghuslu dhahiri wajhihi, yaitu membasuh bagian dhahir dari wajah. Itu sudah kita bahas. Yang mana wajah itu ada batasan-batasan. Kemarin kita bahas batasan wajah itu adalah ma baina manabiti syaqi ra'sin dhaliban, yaitu dari mulai tempat jadinya rambut secara umum. Kita bicara yang umum karena an-nadir la yu'tabar, karena yang langka itu enggak dihitung. Jadi batasan wajah dari mulai tempat jadinya rambut sampai ke muntaha lahyai, sampai ke ujung dagu. Jadi kalau dagu kita itu tajam, maka ujung dagu itulah ujung daripada batasan wajah. Sehingga watah tamunta, kemudian fakwa minal wajhi guna matahtam, sehingga bagian ujung dagu ini termasuk wajah, terkecuali bagian bawah dagu. Nah, bagian bawah dagu ini tidak termasuk bagian wajah. Sekaligus kalau ada tumbuh bulu di bawah dagu, ini juga nggak masuk bagian wajah. Jadi bawah dagu ini kalau ada bulu-bulunya, ini nggak mesti dibasuh karena ini tidak tergolong bagian wajah. Cukup ke ujung dagu saja. Sehingga perempuan kalau misalkan melaksanakan sholat, wajib mukenanya itu ditaruhnya di sini. Atau dia pakai kerudung juga untuk menutupi bagian bawah dagu. Karena bagian bawah dagu bagi perempuan itu termasuk bagian orang. Sehingga kalau perempuan pakai mukenanya, bagi perempuan pakainya di sini, di bawah dagu sini, maka berarti bagian bawah dagunya kelihatan. Sedangkan bagian bawah dagu itu termasuk orang bagi perempuan, berarti sholatnya bisa tidak sah. Sedangkan bagian pinggir wa'alqon ma baina udhunai, sedangkan bagian pinggir batasan wajah itu antara kedua telinga, maksudnya pentil telinga sini, bukan kupingnya, tapi bagian cupingnya, bagian pentil telinga kanan sampai ke telinga kiri, itu batasannya. Nanti kita bahas lagi yang wajib dibasuh itu, kan wajah itu ada kulit, ada juga terdiri dari bulu. Jadi wajah itu nggak hanya kulit saja, ada bulu juga di wajah itu. Bahkan banyak bulu yang ada di wajah. Maka wajibu ghuslu sya'ril wajhi min huddin. Maka yang wajib dibasuh bukan hanya sekedar kulitnya saja, tapi setiap apapun yang ada pada batasan wajah kita, maka itu wajib untuk dibasuh. Termasuk kalau di wajah kita itu ada bulunya, maka bulu yang ada di wajah kita itu wajib dibasuh. Jadi kalau misalkan kita wudu ternyata ada bagian alis yang tidak kebasuh, maka wudu kita nggak sah. Karena alis itu termasuk bagian wajah, karena alis termasuk bagian wajah,
maka wajib alis itu kena basuh. Mana yang termasuk bulu yang ada di wajah? Min udbin, contoh seperti bulu mata. Nah, bulu mata itu wajib karena masuk bagian wajah. Kemudian wahajibin alis, bulu mata, alis ini masuk bulu yang ada di dalam wajah, berarti wajib kena basuh. Kalau ada satu helai bulu mata yang tidak kebasuh, ya wudhunya nggak sah. Ataupun satu helai bulu dari alis nggak kebasuh, ya wudhunya tidak sah karena alis masuk bagian wajah. Dan kemudian alis itu salah satu nikmat sebenarnya. Kita punya alis itu salah satu nikmat yang luar biasa, yang mungkin jarang kita syukuri. Padahal punya alis itu nikmat yang sangat luar biasa besar. Kan alis itu sebagai apa ya? Sebagai tanggulnya, supaya keringat yang dari atas itu tidak masuk ke mata kita. Karena kalau masuk ke mata kita kan bisa jadi penyakit iritasi, nanti jadi penyakit. Sehingga dibuatlah tanggul. Bahkan bukan hanya tanggul saja, dibuat ada penghijauan, ada bulu alisnya. Ternyata itu manfaatnya luar biasa. Cuman kita jarang sengaja syukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah dikasih alis bagus seperti ini, misalkan kan jarang. Padahal punya alis itu nikmat yang luar biasa. Makanya kita itu kadang-kadang harus menghitung nikmat Allah, meskipun nikmat Allah itu nggak bisa dihitung. Maksudnya supaya mau selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulu mata juga sama, manfaatnya luar biasa. Kan bulu mata itu sensitif, bulu mata itu sensitif. Jadi ketika ada barang kemudian mau kena ke mata kita, kan pasti kena bulu mata dulu. Sehingga otomatis ketika kena bulu mata, secara otomatis nanti mata kita tutup. Sebagai tanda bahaya ada sesuatu barang yang mau kena ke mata kita. Nah, itu punya bulu mata juga termasuk salah satu nikmat yang luar biasa yang mungkin jarang kita syukuri. Jadi mau ucapkan alhamdulillah saja kayaknya belum cukup lah kalau misalkan untuk menghitung nikmat Allah yang luar biasa yang Allah limpahkan kepada kita. Cuman kadang-kadang kita anggap nikmat itu hanya berupa harta, duit banyak itu nikmat. Sedangkan sehat kadang-kadang kita tidak menganggap itu nikmat. Punya mobil mewah kita anggap baru itu nikmat. Kerjanya enak baru dianggapnya nikmat. Rumahnya mewah baru dianggapnya nikmat. Padahal banyak nikmat Allah yang lain yang mungkin kita tidak sadar. Justru itulah nikmat yang luar biasa. Nah, jadi yang dibasuh pada wajah itu bukan hanya kulitnya saja, termasuk bulu-bulu yang ada di dalam wajah itu juga wajib dibasuh. Mana di antaranya? Satu, bulu mata, kemudian alis, wasyaribin. Syarib itu bulu yang ada di bibir atas atau kita sebut kumis. Nah, kumis juga sama. Jadi kalau ada satu kumis itu nggak kebasuh ya asam bulunya. Kumis wajib dibasuh. Kemudian wa anfaqatin, anfaqah. Saya nggak tahu bahasa Indonesia apa anfaqah. Kalau di Sunda itu anfaqah itu rawis. Kalau orang Jawa rawis. Jadi anfaqah itu bulu yang di sini, bawah bibir. Apa namanya? Kalau jenggot sini. Ini bulu yang di sini. Apa? Yang di bawah pas bawah bibir sini. Ada bulu-bulu di sini. Kalau jenggot kan bawahnya di sini. Ini di sini apa? Kalau orang Jawa itu nyebutnya rawis. Apa rawis itu? Bahasa Lembang rawis gitu. Iya. Oh, Jawa itu rawis. Jadi bulu yang ada, cuman ada orang bilang bulu ini bulu dan kan. Bulu dan kan. Jadi kirain benar dan ternyata kubis dan jenggot kan. Dan gara-gara sulit nyebutnya jadi bulu dan. Jadi anfaqah itu kalau bahasa Jawanya rawis. Jadi intinya bulu yang ada di bawah bibir bawah ini. Bukan jenggot ya, di bawah. Nah, bulu yang ada di sini ini termasuk bagian wajah juga. Karena masuk bagian wajah, maka bulu yang di sini wajib dibasuh pada saat basuh wajah. Walihyatin, lihyan, baru lihyan. Lihyan itu wahiyah mana bata'ala batan. Yang mana lihyan itu adalah bulu yang tumbuh di dagu. Nah, ini baru namanya jenggot.
Cuman yang tumbuh di dagu saja. Kalau tumbuhnya sampai ke bawah dagu, nah yang di bawah dagu ini nggak mesti dibasuh karena tadi batasannya cuma sampai dagu saja. Apa dagu? Nah, dakon itu apa? Dagu itu mujtama'ul lahyain. Jadi yang namanya dagu itu tempat berkumpulnya tulang paha. Tempat berkumpulnya tulang paha. Nah, ini disebut dakon atau bahasa kitanya dagu. Bulu yang tumbuh di sana termasuk juga yang wajib dibasuh atau yang sering disebut dengan jenggot. Kemudian wa'idar. Idar itu wahwa mana bata alal azmil muhadi lil udun. Idar itu bulu yang tumbuh di atas tulang yang sejajar dengan telinga. Ini apa namanya? Jambang ya. Jambang ini kan tumbuh di atas tulang, kan di sini ada tulangnya. Yang tulang ini sejajar dengan telinga kita. Nah, ini namanya idar. Idar itu ya bahasanya jambang. Maka jambang ini masuk bagian wajah. Jadi wajib dibasuh pada saat kita wudu. Pada saat basuh wajah ini wajib dibasuh karena ini jambang ini masuk bagian wajah kita. Nah, terkadang kalau perempuan itu jambangnya panjang. Jambang perempuan itu kan panjang biasanya. Maka kalau perempuan itu wudu, jambangnya itu jangan diikat ke belakang. Kalau diikat ke belakang berarti jambangnya nggak dibasuh. Sedangkan jambang masuk bagian wajah, nanti wudunya tidak sah kalau jambangnya diikat ke belakangnya. Udah turunin aja, turunin nanti dibasuh pada saat membasuh wajah karena jambang termasuk bagian wajah. Lalu bagaimana kalau perempuan pas melaksanakan sholat pakai mukena, jambangnya keluar, jambangnya kelihatan jambangnya, apakah sholatnya batal? Maka sholatnya tidak batal karena tadi jambang itu bukan bagian dari kepala tapi bagian wajah. Jadi intinya jambang itu ya sama kayak alis lah. Kalau alis boleh kelihatan, berarti jambang juga ketika kelihatan tidak sampai membatalkan sholat karena itu masuk bagian bulu yang ada pada wajah yang wajib dibasuh pada saat membasuh wajah. Idar jambang. Kemudian wa'arin. Nah, kalau arin itu wahwa ma'in hatta anhu ilal lihyah. Arin itu bulu yang in hatta anhu ilal lihyah, yang kemudian nyambung sampai ke dagu, yang nyambung ke jenggot atau apa ya? Bulu-bulu di sini namanya brewok. Nah, brewok ya, godeng ya. Brewok. Nah, brewok atau godeng itu, nah itu masuk bagian wajah brewok di sini. Jadi kalau yang di atas sini yang sejajar dengan telinga namanya jambang. Kalau yang di sini namanya brewok. Kalau bahasa di sini ini namanya idar jambang. Kemudian yang ke bawah sini yang nyambung ke jenggot itu namanya arin. Itu termasuk bagian wajah juga yang wajib dibasuh. Jadi basuh wajah itu kalau di sana ini tangannya sampai sini berarti bagian sini, bagian jambangnya kena, kemudian bagian brewoknya juga kena, kemudian bagian jenggotnya juga. Nah, ini yang masuk bagian wajah. Makanya kata orang, kenapa ngaji itu beda-beda nama? Kalau bulan Maulid namanya Maulidan, Isra Mi'raj, bulan Rajab namanya Rajaban. Kalau bulan Syawal halal bihalal. Namanya beda-beda tapi isinya ngaji. Ya gara-gara beda-beda. Artinya beda waktu, beda tempat namanya beda. Sama kayak bulu itu bukan beda tempat namanya beda-beda. Kalau tumbuhnya di atas namanya rambut. Kalau di atas di sini namanya alis. Kalau di sini namanya bulu mata. Ini kumis. Padahal sama bulu aja. Cuma gara-gara beda tempat namanya beda-beda gitu kan. Jadi isinya tetap ngaji meskipun namanya beda. Kemudian mana lagi yang masuk bagian wajah? Wa minal wajhi umratus syafataini wa maudhi'ul ghaman wa huwa ma nabata alaihi sya'ru minal jabhah duna ma'al tahdim. Kemudian yang masuk bagian wajah juga adalah umratus syafataini, bagian bibir yang merah. Jadi merahnya bibir ini masuk bagian wajah.
Tapi kan bibir saya hitam, berarti kan masuk bagian wajah bisa tetap. Jadi kalau yang merah-merah, kalau yang hitam, hitam. Pokoknya bagian sini ini masuk bagian wajah. Berarti kalau pas wudu, bagian bibir kita jangan ditutupin ini. Itu nggak sah wudunya. Karena ini wajib dibasuh nih. Merah bibir ini wajib dibasuh karena masuk bagian wajah. Kadang nih perempuan itu karena sayang sama lipstick ya, akhirnya wudunya ditutupin ya. Nah itu nggak sah. Jadi artinya merah bibir ini termasuk bagian daripada wajah. Makanya kata orang bibir itu jadi hitam ya gara-gara satu faktor keturunan, yang kedua gara-gara ngerokok katanya. Makanya beberapa hari yang lalu saya itu ditanya tentang masalah hukum rokok. Jadi gara-gara saya ngerokok kemudian ditanya hukum rokok itu mana? Gara-gara. Kemudian saya jelaskan dalam kitab Istimalut Tanbak wal Qahwah. Di situ menjelaskan tentang Istimalut Tanbak menggunakan tambak itu tembakau. Wal Qahwah itu kopi. Karena orang-orang soleh zaman dulu biasanya kopi itu digunakan untuk teman dia pas sholat tahajud. Jadi buat sholat tahajudnya kuat. Kalau kita kopi itu kena buat nonton bola, itu beda gitu. Istimalah di situ dijelaskan. Jadi tidak ada dalil dari nas Al-Quran dan hadis yang secara jelas mengharamkan. Jadi tidak ada dalil Al-Quran dan hadis yang secara jelas mengharamkan tembakau rokok, dan juga tidak ada yang secara jelas menghalalkan. Nggak ada. Makanya di sini hukumnya kebagi tiga. Di kitab Istimalut. Satu, kalau nggak salah, mutlak haram. Jadi pendapat pertama pokoknya mutlak haram, nggak bisa ditoleransi lagi mutlak haram. Pendapat yang kedua itu ngambil tengah-tengah. Tengah-tengah itu tidak mengharamkan, tidak juga menghalalkan, ya makruh. Pertengahan. Kenapa tidak berani mengharamkan, tidak berani menghalalkan? Pendapat yang kedua ya gara-gara tadi tidak ada dalil yang secara jelas yang mengharamkan dan menghalalkan, maka ngambil tengah-tengah, ngambil cari aman. Cuman ini dalam yang haram ataupun yang makruh, yang haram dan yang makruh ketika ditinggalkan bisa dapat pahala kalau seandainya tujuannya intisal. Intisal itu mengikuti perintah. Contoh yang haram, saya itu tidak mau minum minuman keras gara-gara nggak punya duit, nah itu nggak dapat pahala. Saya itu mabuk, saya itu tidak minum minuman keras gara-gara malu sama tetangga. Nah ini nggak dapat pahala. Tapi kalau dia bilangnya gini, saya tidak minum minuman keras ini gara-gara dilarang sama agama, ini baru dapat. Atau saya tidak zina itu ya gara-gara nggak punya duit misalnya. Nah itu juga nggak dapat pahala. Tapi kalau dia bilang saya nggak zina itu gara-gara dilarang sama agama, nah ini baru dapat. Makruh juga sama, bisa dapat pahala kalau tujuan intisal. Contoh rokok. Saya nggak merokok itu gara-gara nggak punya duit, nah ini nggak dapat pahala. Saya nggak merokok itu gara-gara nggak pengen, gitu. Jadi nggak merokok itu gara-gara nggak pengen, pokoknya nggak mau, nah ini juga nggak dapat pahala. Tapi bisa dapat pahala. Saya nggak merokok itu ya gara-gara dihukumi makruh, nah ini baru dapat pahala. Jadi tujuan intisal mengikuti perintah baru dapat pahala. Jadi pendapat yang kedua ini pertengahan kambingnya makruh. Kalau pendapat yang ketiga mubah, mubah itu tergantung kondisi. Bisa jadi haram juga tergantung kondisi hukumnya. Cuman hukumnya asalnya adalah mubah. Cuman bisa beralih hukum tergantung kondisi. Bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, bisa jadi wajib. Tergantung kondisi. Makanya Habib Bagir itu pernah cerita gitu. Jadi di daerah Yaman itu ada seorang ulama besar. Dia itu paling anti sama rokok. Jadi paling ngambil pendapat yang pertama yang mengharamkan pokoknya haram. Saking bencinya dia sama rokok, akhirnya kebun tembakau yang ada di situ dibeli sama dia, dibakar, dibakar. Cucunya kemudian datang ke Jakarta, ngerokoknya itu luar biasa banget. Ngerokoknya itu, ditanya lah, kenapa kamu merokok? Kakek kamu itu kan mengharamkan rokok. Kata dia, kakek saya itu kan kaya, jadi dia yang dibakar itu kebun-kebunnya. Kalau saya kan nggak sekaya kakek saya, jadi bakarnya satu-satu aja.
Yang penting kan, yang penting kan sama-sama rata. Ih, kok malah cuma serokok ya? Oh, tadi ke umroh syafatain. Merah bibir itu termasuk bagian dari wajah. Jadi kalau pas wudu, jangan bibir kita ditutup ini. Nah, itu tidak sah wudunya karena bagian merahnya bibir tidak kebasuh. Wa maudhi'ul ghamam. Maudhi'ul ghamam juga termasuk wajah. Apa maudhi'ul ghamam? Wa huwa ma nabata 'alaihi sya'run minal jabhah duna mahalli ta'dhim. Maudhi'ul ghamam itu bulu yang tumbuh di dahi, biasanya di dahi ada bulu-bulu halus gitu. Nah, itu mahalul ghamam, itu termasuk bagian wajah yang wajib dibasuh. Duna mahalli ta'dhim alal asab, tetapi kalau mahalli ta'dhim tidak masuk bagian wajah. Apa mahalli ta'dhim? Wa huwa ma nabata 'alaihi sya'rul khafif baina tida'il idar wan nas'ah. Yang namanya mahalul ta'dhim itu adalah bulu yang tumbuh, bulu tipis yang tumbuh di antara permulaan idar wan nas'ah. Idar itu tadi jambang, nas'ah itu ini. Nas'ah itu ini apa namanya? Kalau orang Jawa namanya sulah katanya. Bulu halus. Ini nih. Jadi yang tidak ada tumbuh rambutnya di sini, ini namanya nas'ah. Ini namanya idar. Jadi bulu yang di sini, nah, bulu yang di sini namanya mahalul ta'dhim. Nah, bulu ini nih, yang kadang kalau tukang rias itu kadang dikerok nih bagian ini. Nah, mahalul ta'dhim ini nggak masuk bagian wajah, berarti masuk bagian kepala. Nah, ini namanya mahalul ta'dhim. Jadi tidak wajib dibasuh karena tidak masuk bagian wajah. Kemudian waduna watadil udun, dan tidak masuk bagian wajah juga bagian cuping tadi. Jadi kan tadi batasannya saja, batasan wajah itu dari mulai pentil telinga sini sampai sini. Sedangkan pentingnya bagian cupingnya ini tidak termasuk bagian daripada wajah. Berarti masuknya ke bagian telinga sini, tidak masuk bagian wajah. Wan nas'atain, nas'atain juga sama. Ini tidak masuk bagian wajah. Nas'atain itu adalah bayadoni yaktanifani nasiyah, yaitu bagian putih-putih. Bagian putih itu yang tidak tumbuh rambut maksudnya. Nah, di sini ini namanya nas'ah. Jadi bagian putih-putih yang tidak tumbuh rambut, yang mana dia mengepung nasiyah. Nasiyah itu ini apa? Ubun-ubun. Nah, berarti bagian sini ini namanya nas'atain. Maka nas'atain ini meskipun tidak ada bulunya, maka tidak masuk bagian wajah. Ini masuknya bagian kepala. Meskipun tidak ada bulunya, meskipun nggak ada bulunya, tapi tidak masuk bagian wajah. Ini kulit aja nih, masuk nggak masuk bagian wajah, namanya adalah nas'ah. Wa maudhi'is sul'i juga tidak termasuk bagian wajah. Apa maudhi'is sul'i? Wa huwa ma bainahuma idzan hasara anhu sya'ru. Jadi maudhi'is sul'i itu apa ya? Dahinya profesor. Tahu dahi profesor ya? Nggak di sini itu nggak ada apa? Nggak ada rambutnya. Nah, ini yang di sini ini namanya maudhi'is sul'i. Maka ini nggak masuk bagian wajah meskipun nggak ada bulunya. Jadi kalau ada orang tumbuh rambut di sini bukan berarti basuh wajahnya ke belakang kan? Saya kan tumbuh rambutnya di sini berarti wajah saya sampai belakang enggak? Jadi mau diusul saja tidak termasuk bagian wajah. Tetapi tadi kan yang tidak masuk bagian wajah itu ini ya mahalul ta'dhim, nas'ah, kemudian maudhi'is sul'i, kemudian cuping, ini nggak masuk bagian wajah. Kemudian bawah dadu ini nggak masuk bagian wajah. Tetapi meskipun bagian itu tidak masuk bagian wajah, wa yusannu ghuslu kulli ma qila innahu laisa minal wajhi, tetapi disunahkan untuk dibasuh. Jadi bagian tadi yang nggak masuk bagian wajah yang disebutkan tadi tetap disunahkan untuk dibasuh. Jadi meskipun batasannya ini nggak masuk bagian wajah, ini bagian bulu sini, tetap pas basuh wajah itu kalau bisa sini. Nah,
bagian jempolnya masuk ke bawah dagu sini. Kenapa? Meskipun bawah dagu nggak masuk bagian wajah, tapi sunnah untuk dibasuh supaya lebih sempurna. Kan wudhu itu harus sempurna. Maka supaya sempurna, bagian yang tidak masuk bagian wajah tadi sunnah untuk tetap dibasuh. Wa yajibu ghuslu dhahiri wa batini kulli minasyukur. Kemudian diwajibkan membasuh bagian dohir dan bagian batin dari setiap bulu yang ada di dalam wajah, bahkan meskipun tebal. Jadi bagian bulu yang ada di wajah kita semuanya wajib dibasuh, bagian dalam sama bagian luar, meskipun tebal. Jadi alis misalkan tebal, maka sampai bagian dalam itu harus kena basuh. Jadi bagian kulit yang di bawah bulu ini wajib kena basuh. Atau misalkan kumis juga sama, meskipun tebal, maka nanti bagian kulit yang ada di bawah bulu itu wajib dibasuh. Terkecuali la batini kafifi lihyati wa arid. Terkecuali bagi lihyah dan arid. Lihyah itu jenggot, arid itu brewok. Terkecuali bagi jenggot dan brewok yang panjang, yang tebal. Nah, kalau jenggotnya tebal atau brewoknya tebal, maka tidak mesti sampai bagian kulit dalam. Yang penting di pusat bagian luarnya saja, dibasuh bagian luarnya saja. Jadi nggak mesti sampai dalam. Definisi tebal itu seperti apa? Yang dimaksud tebal itu malam turo al-bashar min khilalin fi majlis takhutub. Jadi kalau kita ngobrol nih, saling hadap-hadapan, kulitnya itu nggak kelihatan. Itu tebal berarti. Jadi kalau kita nih saling ngobrol, saling tatap muka, ngobrol. Kalau ngobrol biasa, bagian kulit dalam nggak kelihatan, itu masuk definisi tebal. Tapi kalau pas ngobrol saling berhadapan-hadapan, kulitnya masih kelihatan, nah itu berarti tipis. Kalau tipis wajib sama dalam bagian dalam kulitnya. Tapi kalau tebal cukup dibasuh bagian luarnya saja. Ini khusus untuk jenggot dan arit, bagian jenggot dan juga kodek ataupun brewok. Itu yang tebal. Wa yajibu ghuslu ma la yatahaqqaqu ghuslu jami'i illa bi ghuslihi, dan diwajibkan membasuh bagian di mana ketika kita membasuh wajah tidak bisa yakin sebelum membasuh bagian itu. Kenapa? Karena yang namanya wudhu itu, basuh wudhu itu tidak kayak kita cek rumah harus dipakai lakban supaya benar-benar lurus. Nah, jadi dalam wudhu itu tidak mesti harus pas sampai sini. Jadi kalau bawah dagu berarti sampai dagu pas, benar sampai dagunya. Itu nggak seperti itu. Wajib dilebihin. Lebihnya itu apa? Cuma beberapa mili saja atau cuma 1 cm saja. Kenapa? Karena khawatir ada sedikit saja yang tidak membasuh. Nah, daripada khawatir, ragu-ragu, udah kita lebihin aja dalam basuh wajah. Jadi jangan hitung-hitungan. Nah, tapi kan basuh wajah cuma sampai bagian dagu saja, berarti yang dibasuh cuma bagian dagu, jangan ditambah lagi meskipun cuma 1 cm. Kenapa? Karena bagian itu tidak bisa sempurna. Kita membasuh wajah itu tidak sempurna kalau bagian tertentu, bagian yang itu tidak dibasuh, maka sebaiknya tetap dibasuh. Artinya dilebihin pas lagi basuh wajah. Karena ada kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi wajibun. Jadi perkara yang wajib itu tidak sempurna kecuali dengan perkara itu, maka perkara itu juga dihukumi wajib. Jadi kalau misalkan wudhu kita nggak sempurna, kalau bagian sini nggak kebasuh, maka ya diwajibkan membasuh bagian tertentu. Jadi artinya ya dilebihin lah, jangan hitung-hitungan, ya, supaya lebih sempurna dalam wudhu. Jadi pas wudhu itu kita ambil dari atas sini, dari tempat jadinya rambut, lalu kemudian tarik sini, lalu kemudian ini masuk ke bawah dagu. Jadi jangan sampai wudhu kita itu kayak wudhu anak PK. Ini cuma basuh bagian depan saja, bagian pinggirnya nggak kebasuh, padahal bagian pinggir termasuk bagian wajah. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, fardu wudhu yang kedua adalah membasuh wajah, dan yang dibasuh bukan hanya kulitnya saja, seluruh bulu yang ada di dalam wajah juga wajib dibasuh. Yang mana bulu yang ada di dalam wajah
tipis atau tebal wajib dibasuh sampai bagian kulit-kulitnya, sampai bagian dalam, terkecuali jenggot dan juga brewok. Kalau tebal maka cukup dibasuh bagian kulit. Ada pertanyaan? Maksudnya Ustaz ya, nanya kalau misalnya terkait dengan luka Ustaz, biasanya kan mungkin entah di bagian yang tangan atau mungkin ada wajah yang luka kemudian harus diperban ya bahasanya. Nah itu bagaimana? Nanti kan kulitnya apakah kemarin harus, kalau lukanya dalam kan nggak mungkin berbahasa ya. Kalau lukanya yang ya cuma kegores sedikit mungkin bisa di. Nah itu bagaimana Ustaz? Apa kemudian harus ini apa utama tayamum misalnya kalau lukanya yang parah atau seperti apa? Jadi ketika di bagian anggota tubuh kita ada luka, yang mana lukanya itu ditutup dengan perban yang tidak mungkin untuk dibuka karena kalau kena air tambah sakit ataupun memperlambat sembuh, maka wudu ya wudu biasa. Misalkan taruh di tangan ya, di tangan ada luka, pakai perban, biasa basuh wajah, basuh tangan kanan, tangan kiri. Setelah itu keringkan dulu, kemudian tayamum. Jadi basuh wajah, basuh tangan kanan, basuh tangan kiri, keringkan, kemudian tayamum. Tayamum yang itu untuk mengganti salah satu anggota wudu yang tidak bisa kena basuh. Setelah tayamum selesai, tayamum ya biasa ya, tayamum wajah, tangan selesai, kita baru lanjutkan wudu kita, basuh kepala, basuh telinga, kemudian basuh kaki. Jadi tayamum itu fungsinya satu, mengganti wudu secara keseluruhan, atau mengganti mandi wajib secara keseluruhan, atau mengganti salah satu anggota wudu yang tidak bisa kena basuh gara-gara luka, maka bisa diganti dengan tayamum. Jadi wudu tetap wudu, jadi jangan malah diganti dengan tayamum. Wudu tetap, cuman caranya tadi. Jadi kalau di tangan wudu basuh wajah, basuh tangan kanan, basuh tangan kiri, dikeringkan dulu, kemudian tayamum untuk mengganti bagian yang ada luka di tangan. Tayamum selesai, lanjutkan wudunya, basuh kepala, telinga, kemudian basuh kaki. Itu kalau lukanya tidak memungkinkan untuk dibuka. Tapi kalau tidak terlalu parah si lukanya, maka wajib dibuka. Kalau habis wudu kan ada yang lagi, nah isi gitu, kering lagi. Nah satu, yang kedua, saking semangatnya puasa semua kan, dan itu tes itu hukumnya ya. Jadi tarkut tamsik hukumnya sunnah. Jadi meninggalkan, mengeringkan bekas wudu itu hukumnya sunnah. Jadi kalau dikeringkan, jadi benar-benar total dikeringkan ya, wajah, pokoknya semuanya kering, nggak ada sisanya, nggak ada bekasnya, itu hukumnya makruh. Yang sunnah itu tidak mengeringkan dari bekas wudu kita kalau seandainya tidak menyebabkan madorot. Kalau misalkan pas lagi cuacanya dingin luar biasa, nah silakan dikeringkan. Tapi kalau tidak menyebabkan madorot, tidak ada mudur, maka mengeringkan bekas daripada wudu hukumnya adalah makruh. Nah kalau bagaimana kalau basah yang berlebihan? Nah, jangan juga kalau basah yang berlebihan. Nah, khawatirnya nanti masuk masjid, nanti kemana-mana, nanti bekas sholat kita dipakai sholat orang lain ngomel-ngomel kan, gak enak juga. Mereka ada juga yang jawab, mereka misalnya netes, nah, terus kan kadang-kadang gatel gitu ya. Nah itu kalau bisa nahan gatelnya, katanya mendapatkan apa, nahan atau gimana itu benar apa enggak? Penting lah dikit. Pokoknya gini, bukan hanya nahan gatel, pokoknya tarkut tamsyid sunnah. Pokoknya tidak mengeringkan bekas daripada wudu hukumnya adalah sunnah. Termasuk yang tadi. Jadi pada intinya tarkut tamsyid sunnah. Cuman terkadang ini ada orang yang kadang berlebihan. Jadi kalau dia basah, benar-benar basah, itu berarti penggunaan air yang berlebihan. Menggunakan air yang berlebihan itu bisa hukumnya makruh kalau di tempat dia sendiri. Kalau di mesin hukumnya bisa haram. Jadi menggunakan air itu jangan berlebihan. Jadi kalau pakai keran itu jangan pol beneran ya. Pol, jadi
sampai basah baju, sarungnya basah itu jangan. Jadi ya secukupnya aja, secukupnya. Jadi kan kadang-kadang ada orang itu gara-gara was-was, akhirnya wudhu itu kayaknya nggak sempurna kalau badannya itu belum basah. Jadi wudhu selesai pulang lagi gara-gara ragu was-was. Makanya wudhu itu awali dulu dengan ta'awudz, baca bismillah supaya dijaga dari was-was. Satu lagi ya, ada yang jenggotnya gede, makanya di situ ada kaca, ada yang disisirin. Nah itu sunnah atau gimana? Jadi menyela-nyela bagian jenggot yang tebal itu hukumnya sunnah. Tapi kalau jenggotnya tipis, menyela-nyela hukumnya wajib. Allah kita tutup dengan kita tutup dengan kita